Sini aja dah apa. Iya. Sulman. Yap. Soalnya sebelumnya Nanti ada jadwal yang dikasih itu nanti ada Mas Sairul nanti dari sini mau link. Tolong diizinkan ya. Gimana? Ustaz? Ada Cuma di sini tuh rame. Mas Khairul nanti dari sini mau gabung. Suara itu rame. Anak sampai Gabung kemana? Ke meeting kita. Oh iya, silakan. Monggo di accept nanti. Iya. Siap. Enggak 45 menit lah mereka. Baik, kita mulai aja. Mulai aja kita. Ya, baik. Iya, di mute aja Ustadznya. Bukan di studio kita. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Assalamualaikum. Belum disambungkan. Apanya? Belum. Iya. Iya, apa enggak jam 12 lah. Nunggu suara-suara itu apa? Suara masjid kan rame sudah. Terus juga nggak bagus kita di sini kelihatan orang kampung nggak soli Jumat ente jadi. Apalagi kan beradabnya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz? Baru terdengar suara antum, masya Allah. Alhamdulillah. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah. Baik, ini langsung kita mulai saja Ustaz ya. Seperti biasa. Nah. Untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, kita mulai dari sebelum 4.30 Ustaz pembukaan seperti biasa bacaan Quran, dan nanti kemudian kita serahkan waktunya untuk kepada Ustaz memberikan ceramahnya. Siap. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua alhamdulillah kembali berkumpul di sini ya sore ini dalam rangka majelis Ramadan Mias bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki seri ketiga nih dari rangkaian 4 seri selama bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Bapak, Ibu, jamaah Mias sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke 17 pada hari ini, 17 Ramadan, dan juga rangkaian majelis kita sudah yang ketiga ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan, kemudian yang kedua adalah keistimewaan dari dan meraih kita manfaat dari berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Nah, saat ini insya Allah pada hari ini kita akan membahas pada topik yang ketiga, yaitu Lailatul Qadar. Alhamdulillah, ini juga dalam rangka menyongsong 10 hari terakhir bulan Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan mulai 10 hari terakhir Ramadan pada tahun ini insya Allah. Sebelum kita serahkan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk memberikan ceramahnya, kita persilakan dulu kepada Ustadz Mas Syukri untuk membacakan Al-Quran. Baru kemudian nanti kita lanjutkan acara. Tafadhol, Mas Syukri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, jazakallah, Mas Syukri. Baik, langsung saja Ustaz, kita berikan kesempatan Ustaz untuk berikan ceramah. Namun sebelumnya kita ingatkan kepada Bapak Ibu jamaah, bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat atau message yang nantinya akan kita sampaikan, kami sampaikan kepada Ustaz pada saat sesi tanya jawab nanti. Insya Allah Ustaz, waktu kurang lebih 20-30 menit Ustaz ya, supaya kita bisa berikan kesempatan nanti tanya jawab. Demikian Ustaz, tafadhol Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Dia yang memiliki, Dia yang mengatur, dan Dia Allah Jalla Jalaluh yang kelak akan mengembalikan penciptaannya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Antum punya masalah apapun,
serahkan sama Allah. Setiap sholat kita mengulangi dan terus mengulangi. Ikrar kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, penghulunya para utusan Allah, imamnya orang-orang bertakwa, dan untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd, ahibbati fillah, nikmat Allah begitu besarnya. 17 hari telah berlalu, ya dengan segala suka dukanya. Kita akan masuk ke 10 hari terakhir. Maka diperlukan persiapan. Sebagaimana materi yang akan kita kaji yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jal berfirman yang insya Allah kita semua menghafalnya. Di surat Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Kenapa kok nggak booming gitu ya? Kenapa orang-orang kok tidak secara besar-besaran? Kalau ada pembagian bantuan sosial itu rame, tapi Allah memberikan bantuan untuk menyelesaikan kehidupan ini. Kalau mau dimasukkan bansos, oke, bansos 1000 bulan. Lebih baik 1000 bulan daripada 1000 bulan. Kenapa kita tidak? Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Kalau bicara arti Qadar, apa Qadar itu? Maka ada beberapa. Yang pertama yang dimaksud dengan Qadar adalah kadar. Qadar itu bisa bermakna keutamaan, kemuliaan. Disebut dengan Lailatul Qadar karena malam itu penuh kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Di antara 356 hari Allah memilih untuk menjadi awal turunnya Al-Quranul Karim. Maka menjadi malam yang sangat mulia. Sampai-sampai dibicarakan Lailatul Qadar atau Lailatul Isra. Malam Al-Qadar. Ketika Nabi SAW berangkat menuju Allah Azza wa Jalla, maka dikatakan Lailatul Isra, malam yang paling mulia buat Rasulullah SAW. Tapi Lailatul Qadar juga malam yang mulia buat Nabi SAW, karena pada malam itu awal beliau menjadi Nabi. Sebelum adanya Isra dimulai dengan Lailatul Qadar, ketika Iqra itu datang kepada beliau SAW. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia untuk seluruh umat Nabi SAW. Turunnya malaikat menjadikan malam itu malam yang sangat mulia. Tanazzalul malaika. Bukan tanzil itu turun biasa. Tapi tanazzal ini turun dengan banyak.
turun dengan berbondong-bondong, turun dengan pada malam itu. Jibril ikut turun pada malam. Kemudian malam itu sehingga menjadi malam yang sangat mulia. Ampunan Allah Azza wa Jal, di mana orang yang menghidupkan malam itu, kita tahu fadilah buat orang yang menghidupkan malam tersebut. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam itu bangun malam, sholat malam, maka ampuni dosa-dosa dia yang lalu dengan catatan imanan wahtisab, iman dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua, al-qadar bermakna tadyiq. Kalau mengatakan qadar artinya disempitkannya malam. Yang apanya maksudnya? Yakni malam yang ilmu tentang kapan waktunya itu disempitkan. Malam itu misterius. Nggak semua orang tahu. Atau dari al-qadar yang artinya disempitkan karena bumi pada waktu itu menjadi sempit dengan turunnya malaikat. Dan makna yang ketiga, al-qadar bermakna takdir Allah. Kita beriman dengan qada dan qadar. Karena pada malam itu ditulisnya takdir makhluk sepanjang 1 tahun. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Mungkin bisa dibaca. Nah, tafadhal. Anak kok nggak dengar? A'udzu Ya. billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kami yang mengutus rasul-rasul. Barakallahu fikum. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan Lailah Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah, malam yang di sana ditentukan takdir manusia untuk setahun, itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa Anda sebutkan ini? Karena ada sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir yang memaknai Lailah Mubarakah adalah malam nisfu Sya'ban. Padahal kita tahu Al-Quranul Karim turunnya di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban. Allah mengatakan dengan jelas, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Gimana kok bisa jadi bulan Sya'ban? Sehingga kenapa ada orang-orang yang akhirnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan itu lemah. Dan Allah sudah tetapkan bahwasanya turunnya Al-Quran ada di Lailatul Qadar. Dan itu adanya di bulan Ramadan. Ahibati fillah. Kalau bicara keutamaannya tadi berkaitan dengan turunnya malaikat. Malam itu malam penuh dengan berkah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam penuh dengan keselamatan
Di sana ada banyak kebaikan. Kulluha khair. Bahkan malam itu malam kebaikan semuanya. Orang yang tidak mendapatkan malam itu, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Amalan apa aja yang perlu diamalkan di malam Lailatul Qadar? Ya, kalau bicara amalan, semua amalan. Yang paling utama adalah qiyamul lail. Maka ketika engkau sudah mempersiapkan diri, persiapkan tenaga, kalau perlu minum suplemen. Orang-orang tuh kalau mau perjalanan kadangkala, ya orang yang mau naik mobil perjalanan jauh, dia minum suplemen supaya nggak ngantuk. Engkau perlu suplemen untuk malam-malam ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, disyariatkan i'tikaf bagi yang masih mampu i'tikaf. Daerah-daerah yang mungkin tidak terdampak dengan COVID-19, dia bisa i'tikaf di masjid. Dan sebenarnya orang-orang yang tidak bisa i'tikaf di masjid karena kondisi, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia di rumahnya. Nggak ada masalah. Tapi kondisikan rumah itu seperti masjid. Dalam artian, kita bikin musola di rumah kita. Tempat yang khusus, yang tidak banyak mengganggu kita. Kita sholat di sana. Emak-emak mungkin yang ya sibuk menghiasi rumah ya. Kadang kala rumahnya mau dibikin indah ini itu di 10 hari terakhir. Tempat khusus, kursi-kursi kalau mau ditaruh di gudang, taruh di gudang, dibungkus. Itu salah satu cara bagaimana kita mengkondisikan yang nggak bisa iktikaf. Karena Nabi SAW iktikaf, para sahabatnya iktikaf untuk meraih Lailatul Qadar ini. Kemudian doa, siapkan doanya dari sekarang. Kita ini kadang-kala nggak punya program berdoa. Sejatinya dari awal Ramadan kita tahu dengan dikabulkannya doanya orang yang puasa. Bok kita tuh ya mungkin 5 menit sebelum berbuka. Subhanallah ya. Ana dikasih tahu abah ana. Kakek ana itu dulu sebelum berbuka selalu dia berzikir. Dia baca doa, dia beristighfar. Anak-anaknya itu sampai hafal doa-doa tersebut. Karena dibiasakan. Kita pun sebelum berbuka, anak-anak sudah. Emak-emak ini kadangkala yang sibuk ngurusin makanan. Udah, kalau mengurusin makanan mulai habis asar lah. Berapa jam sih ngurusin makanan? Siapin semua. Yang harus dingin taruh di kulkas. Yang harus panas, ya taruh di tempat di atas. Tempat yang bisa menyimpan panas umpamanya. Udah fokus. Karena kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa sih yang beliau makan sebelum sholat? Beliau makan beberapa butir kurma, rutop atau kurma, atau minum beberapa teguk air, langsung sholat beliau. Urusan makan nanti, karena ini kita masih di tempat-tempat yang dikabulkan atau waktu yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ketika kita masuk malamnya. Yang diharapkan di situ dikabulkan, dibukanya pintu-pintu langit. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ya Rasulullah. Gimana pendapatmu kalau aku dapat Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha. Aku tahu ini malam-malam Lailatul Qadar kayaknya ya. Aku ngomong apa pada waktu itu? Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Di malam yang penuh berkah itu, di malam Lailatul Qadar itu kita minta maaf. Ini petunjuk dari Nabi SAW kalau kita perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah di malam-malam tersebut. Kemudian amalan yang keempat, amal soleh secara umumnya. Apa saja yang kau mau kerjakan? Ya, mau bersedekah pada malam itu.
mau berzikir, mau telepon orang tua, mau berbakti sama orang tuanya, kasih tahu kabar ayah, ibu ya, di malam-malam yang indah. Segala kebaikan yang dapat kita lakukan pada malam itu lakukan. Sedekah sekarang bisa transfer, nggak perlu antum datang, bisa dilakukan pada malam tersebut. Perbanyak ibadah pada waktu itu. Bukan malah di 10 hari terakhir ini kita sudah membicarakan Idul Fitr. Persiapan kita, persiapan kue, persiapan bikin ini, bikin itu. Padahal di depan kita ada sesuatu yang lebih indah dari umur kita semuanya. Kalau umur umat Nabi SAW antara 60 sama 70 ini dikasih sesuatu yang lebih baik dari 83 plus 4 bulan dari umur antum. Ahibati fillah, waktunya kapan? Waktu Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat sepanjang tahun, di mana pendapat ini dinisbatkan kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian dikasih tahu, ya orang yang bangun malam sepanjang tahun nih, orang yang bangun malam sepanjang tahun insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Berita ini sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan man yaqumil haul yusib Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat sepanjang tahun, tiap malam dia sholat malam, maka insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Lalu ada yang menyampaikan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini kepada Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Yarhamullah Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ama innahu alima annahu fil ashril awakhir min syahr Ramadan. Dia tuh tahu kalau Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Walakinnahu arada an la yattakilan nas. Tapi Allah bin Mas'ud tidak ingin manusia berpangku tangan hanya beramal di 10 hari terakhir. Hanya sholat malam di 10 hari terakhir. Udah lah kok sholat sepanjang malam. Di 10 hari terakhir itu tambah volumenya. Tapi bukan hanya di 10 hari terakhir kok sholat malam. Sepanjang tahun kok gak pernah sholat malam. Jadi yang sholat malam sepanjang tahun insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar. Tapi memang jamaah ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu udah habis, udah selesai. Lailatul Qadar itu hanya di masa Nabi SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hakahul mutawalli fit tatimma 'anil rawafid. Ternyata ini pendapatnya orang-orang Syiah. Ada yang menisbatkan pendapat ini kepada pendapatnya beberapa ulama Hanafiyah. Wa ka'nahu khata'. Itu salah. Karena ulama yang menyebutkan itu menisbatkan kepada orang-orang Syiah yang berpendapat Lailatul Qadar itu udah selesai. Gimana dikatakan udah selesai? Nabi SAW masih menyuruh taharraw Lailatul Qadar. Kalian cari Lailatul Qadar. Sampai ada riwayat Abdul Razzaq dari Abdullah bin Yahnas, dia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, za'amu anna Lailatul Qadar rufi'at. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar udah selesai, enggak perlu kita cari lagi. Qala kadzab man qala dzalika. Dusta orang yang mengatakan itu. Bagaimana para sahabat terus iktikaf, berburu Lailatul Qadar. Istri-istri Nabi terus berburu Lailatul Qadar. Kemudian ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu pergi. Tetap Lailatul Qadar itu ada. Jamaah rahimakumullah. Kapan bulan Ramadan? 10 hari terakhir, di mana ada yang berpendapat malam 27, malam itu misterius. Makanya
Kalau dikatakan malam itu malam 27, ya udah selesai. Orang nggak perlu cari di malam 23, nggak perlu cari di malam 25. Ya udah malam 27 aja. Malam 21 anak tidur, malam 23 anak tidur, 25 anak tidur, 27 baru sholat malam. Karena ada yang seperti itu. Dan pendapat itu lemah. Karena Lailatul Qadar malam yang tersembunyi. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas Nabi nyuruh kita berburu dan mencarinya di 10 hari terakhir. Dan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 21. Dan bisa jadi di malam genapnya. Bisa jadi di malam genapnya. Harapan di malam ganjil lebih besar. Malam 27 besar. Tapi malam genap mungkin aja. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk full ibadah ketika 10 hari terakhir. Beliau bahkan itikaf meninggalkan keluarganya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ahibati fillah. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa sekarang tanda Lailatul Qadar? Ya, masalah ini sering ditanyakan oleh orang ya. Karena dia ingin tahu pasti dia dapat apa tidak. Jadi bisa dilihat Lailatul Qadar dengan mata, oleh kasat mata. Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Muslim, dia mengatakan akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a laha. Bahwa matahari pada pagi harinya, ini udah lewat kalau gitu. Pada pagi harinya itu terbit tanpa ada serengin. Ada sinar yang menyengat. Tapi udah lewat nih. Kalau yang berkaitan kemudian dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, wa amaratuha an tatlu asy-syams fi sabihati baydha la syu'alaha. Sama. Putih bulat mentari ketika terbit itu. Al-Imam Nawawi menyebutkan mungkin karena malaikat-malaikat Allah yang sedang naik ke atas. Yang kedua disebutkan malam itu tidak dingin, tidak panas. Malam itu malam penuh dengan keselamatan. Di malam itu tidak ada jin-jin yang dilempar dengan kobaran api bintang. Nggak ada. Penuh kedamaian malam tersebut. Maka itu tanda-tanda. Jadi kalau kita melihat malam itu malam yang damai ya. Mungkin anak akan cukup bentar lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ngelihat kok tenang banget ya. Ada beberapa tanda yang tidak sahih. Seperti yang mengatakan pada malam itu bahwasanya air laut itu jadi tawar. Jadi jangan nungguin di laut antum. Ana lihat minum aduh masih asin gitu kan. Enggak sahih. Kemudian ada penyebutan bahwasanya pada malam itu malaikat-malaikat turun dan mengucapkan salam kepada umat Islam. Assalamualaikum ahlan, kaif halak nih, kita turun dari langit nih, nggak ada. Turunnya malaikat iya, tapi para malaikat mengucapkan salam datang ke umat Islam, ke rumah-rumah mereka. Itu tidak sahih tanda yang seperti itu. Jadi yang jelas malam itu malam penuh misteri. Antum berjuang 10 hari terus beribadah, tidur bangun, istirahat bangun lagi, baca Quran, apa aja lakukan amal soleh. Semoga engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan kalau selesai Ramadan, kadangkala ada orang begadang, dia lihat dia nggak sholat malam, dia nggak berzikir, dia main gaple, mungkin ngobrol sama sahibnya. Kemudian besok pagi ngomong, oh kayaknya tadi malam tuh Lailatul Qadar, anak lihat tuh. Kenapa? Tenang malam itu. Antum lagi ngapain? Ya biasa, anak begadang gitu loh. Ada orang yang selesai Ramadan, dia jadi lebih baik. Tanda diterimanya amal. Tanda engkau mendapatkan kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Jadi kalau engkau lebih baik, udah gak usah kepikiran kemarin dapat enggak Lailatul Qadar. Tapi kalau engkau tetap aja, engkau harus terus berusaha untuk jadi lebih baik.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas segala pencerahan yang tadi sudah disampaikan dari mengenai Lailatul Qadar. Dan ini sudah memancing banyak pertanyaan juga Ustaz dari jamaah. Alhamdulillah. Mungkin sebagian dari pertanyaan ini sepertinya sebenarnya sudah terjawab tadi oleh Ustaz, tapi memang mungkin nanti saya sampaikan kembali mungkin untuk memperjelas saja kepada jamaah. Nah, ini pertama saya bacakan Ustaz. Apa rahasianya doa yang Nabi ajarkan, yaitu yang spesifik tadi itu, padahal kita sebenarnya pada malam Lailatul Qadar dan juga waktu-waktu mustajab lainnya untuk berdoa itu kita bisa meminta hal-hal lain yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin dulu yang nanti yang akan saya bacakan Ustaz. Yang kedua tentang itikaf di rumah Ustaz. Tadi sebenarnya tadi sudah sampaikan Ustaz bahwa ketika kita tidak bisa itikaf di masjid karena kondisi saat ini, silakan kita lakukan di rumah. Nah, itu apakah prosedurnya atau tata caranya itu sama dengan ketika kita melakukan itikaf di masjid? Misalnya ketika kita keluar dari masjid kan itu kan itikaf kita jadi kalau nggak salah jadi batal gitu Ustaz. Nah, terus apakah tata caranya itu juga berlaku ketika kita melakukan itikaf di rumah? Itu dulu Ustaz. siap. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara tentang doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa di malam itu malah disuruh minta maaf sama Allah azza wajalla? Ahibati fillah, kita ini pendosa. Di situ ada sebuah isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam agar hamba tidak ujub dengan ibadahnya. Engkau mungkin banyak beramal soleh. Engkau mungkin merasa mendapatkan Lailatul Qadar, ini malam yang penuh dengan keberkahan. Tapi ingat, engkau banyak dosa. Engkau makhluk yang tidak terlepas dari kesalahan. Agar engkau tidak ujub dengan ibadahmu, tidak ujub engkau dengan apa yang engkau raih, engkau minta maaf. Dan kita tahu orang masuk ke surga Allah Azza wa Jal itu bukan hanya karena amalannya belaka, tapi yang terutama adalah karena rahmat Allah Azza wa Jal. Ketika Allah merahmatimu, ketika Allah mengampuni dosa-dosamu, ketika Allah memaafkan kesalahan yang kau lakukan, sehingga untuk mendapatkan vonis bebas dari api neraka, untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, yang kita perlukan adalah ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar ya ada yang membedakan antara maghfirah dan maaf. Kalau maghfirah itu ampunan masih ada bekasnya. Jadi catatan yang ditutupin, tapi masih ada. Tapi ketika dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah. Dampak buruk dari dosamu nggak ada lagi. Di sini engkau dipersilahkan untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla dengan karunia-Nya. Kemudian di situ juga ada pesan buat kita, engkau sekarang minta maaf, maka jangan sok suci kalau ada orang minta maaf kepada dirimu, kemudian engkau mengatakan tiada maaf bagimu. Kita itu diperintahkan untuk mengamalkan nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan kita. Selain kita menghafalnya, selain kita memahaminya, selain kita berdoa dengan nama tersebut, yang keempat, kita beribadah dengan tuntutan nama tersebut. Engkau mengatakan, Allahumma innaka afun. Engkau berikrar, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Lalu engkau mengatakan, maafkan aku ya Allah, tapi aku tidak mau maafkan fulan. Kok gimana? Jadi malam-malam itu bersihkan hati kita dari iri, dengki, dendam sama orang. Ya Allah, engkau ini sedang mengharapkan Lailatul Qadar. Perasaan-perasaan buruk sama fulan, udahlah selesai. Ma'assalamah. Aku maafkan kau, kenapa? Karena aku perlu maaf Allah Azza wa Jalla. Kalau Abu Bakar As-Siddiq saja, ketika Abu Bakar Siddiq minta doa sama Nabi SAW. Abu Bakar nih.
yang kalau imannya ditimbang sama iman seluruh umat Nabi SAW, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Allah, ajari aku doa ketika sebelum salam tasyahud itu, apa yang kau baca? Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafur rahim. Ya Abu Bakar diajarin doa, ya Allah, aku itu banyak menzalimi diriku sendiri dengan melakukan dosa, ya dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Aku sering kali dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka berikan kepadaku dari sisimu ampunan. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka itu yang mungkin salah. Tapi kita boleh minta yang lain. Kita boleh minta yang lain. Hanya Nabi SAW mengisyaratkan ada yang sangat penting yang perlu kau pinta. Adapun doa yang lain silahkan kau pinta. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan iktikaf di rumah. Yang pertama, nggak ada iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid. Hanya saja Anda mengatakan suasana di masjid itu bisa kita pindah ke rumah karena kita memang di rumah. Antum gimana iktikaf di rumah? Memang antum nggak kemana-mana, antum stay at home. Antum memang di rumah gitu. Sedangkan iktikaf itu meninggalkan rumah menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Antum meninggalkan rumah antum menuju ke rumah Allah, baru disebut iktikaf. Hanya saja Anda menyampaikan suasana di masjid itu dibawa ke rumah. Suasananya. Sehingga kalau dikatakan nanti apakah Anda Ustaz kalau keluar, antum keluar mana kalau batal gitu loh. Antum di rumah aja, antum keliling kemana-mana. Ya antum gak akan batal karena memang antum tidak iktikaf. Hanya yang Anda sebutkan suasana di masjid. Kalau bisa dibawa ke rumah, dibawa ke rumah. Maka nasihat Anda kepada para ummahat ya, sekarang itu kondisikan rumahnya. Karena memang kita di rumah, kita nggak terima tamu. Udahlah nggak usah sibuk. Ini kursi, ini meja, ini itu digulung semua yang bisa digulung, ditaruh sebuah tempat. Hamparkan di sana karpet. Kemudian letakkan di sana tempat-tempat Quran. Taruh di sana ya buku-buku zikir. Suasananya kayak masjid gitu loh. Bukan berarti antum iktikaf, enggak. Tapi antum ingin supaya kalau antum mamanya sholatnya di kamar, di sebelah kamar ada bantal gitu ya. Lihat situ sholat 2 rakaat capek, akhirnya miring ke bantal. 2 jam baru bangun lagi gitu. Tapi kalau suasananya tadi keluarga di sana semuanya, nggak ada yang tidur di atas kasur. Tidurnya di karpet semua. Biasanya orang kalau tidur di karpet itu ya digoyang dikit kakinya bangun dia seperti itu. Maka suasananya, Anda mohon maaf kalau tadi ada yang memahami iktikaf di rumah, nggak ada iktikaf di rumah jemaah. Tapi suasana masjid yang dipindah ke rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya sekali Ustaz. Baik, kita lanjut saja Ustaz ya ke pertanyaan berikutnya. Nah. Ini mengenai pengertian dari malam sendiri tuh, dari malam Lailatul Qadar. Malam itu apakah definisinya malam? Karena kan kita ketahui malam itu di bumi ini kan berbeda. Mungkin di sini malam, mungkin di Indonesia atau di tempat lain itu masih siang atau sore. Nah, apakah itu berlaku secara universal Pak atau spesifik pada tempat tersebut malamnya tempat tersebut atau bagaimana penjelasannya? Kemudian terkait dengan itu juga memang ada malam dari malam itu sendiri, apakah ada waktu-waktu di malam tersebut yang lebih yang spesifik, sepertiga awal, pertengahan atau akhir dari malam. Dan terkait dengan itu juga apakah malam Lailatul Qadar itu berlaku universal kepada seluruh umat muslim di dunia, muda maupun tua, anak-anak, dewasa dan sebagainya Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau kita bicara malam siang itu kita bicara itu. Kita bicara timur, barat, utara, selatan. Itu karena kita berbicara tentang diri kita.
Tapi kalau tentang Allah Azza wa Jalla, nggak ada malam, nggak ada siang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Buat kita, ya udah. Disinilah seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum berpikir umat manusia semuanya, Ustadz, di sini udah malam Ustadz, di sana masih siang. Terus gimana Ustadz Lailatul Qadar yang di sini Ustadz? Apakah yang di sini ngasih tahu yang di sana? Hei, tadi malam Lailatul Qadar, bentar lagi antum masuk Lailatul Qadar nih. Seperti itu. Kita nggak tahu jamaah. Maka beribadahlah antum. Berkaitan dengan mereka yang ada, umpamanya Australia ini masuk malam duluan, lebih dulu masuk malam. Di Mekah masih belum malam. Dan nanti juga Ustadz, kan di beberapa negeri itu Ustadz, ada yang Ramadannya duluan. Umpamanya, ada yang mereka itu malam genap, kita malam ganjil Ustadz. Gimana ceritanya? Kan di malam ganjil, tadi Anda sampaikan. Malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Di malam ganjil memang diharapkan lebih besar. Tapi bisa jadi di malam genap terjadi Lailatul Qadar. Jadi kalau bicara malam dan siang itu buat kita. Buat Allah Azza wa Jalla nggak ada malam dan siang. Dia Rabbul Alamin. Dia tahu, dia yang menjadikan malam itu untuk manusia. Istirahat. Dia yang menjadikan siang itu untuk bekerja, itu untuk manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla, kullu yawmin huwa fi syan, hayyun qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kalau bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, yang ada itu bukan kanan, kiri, bukan timur, barat, utara, selatan, tapi yang ada bawah dan atas. Makanya kalau bicara tentang Allah Azza wa Jalla, turun dari Allah, naik menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ada timur, barat, utara, selatan itu karena arah kita. Tapi kalau buat Allah yang ada naik dan turun. Dan tentu Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia ya, hanya Allah yang tahu jamaah. Baik. Itu berkaitan dengan malam. Yang jelas malam itu ya yang namanya malam sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Fajar yang mana Ustaz? Fajar di Indonesia apa fajar yang di Australia atau fajar yang di Saudi? Memang kalau bicara fajar yang di Saudi, alhamdulillah kita ini di Saudi belum subuh, kita kan subuh duluan. Terus gimana? Berarti masih bisa Lailatul Qadar Ustaz, karena ini kan waktu duha. Ana dapat kabar teman di Saudi telepon Ana, kayaknya lagi Lailatul Qadar di sana. Di sini antum sudah jam 8 pagi, bicara Lailatul Qadar. Udah bukan malam buat kita. Wa hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan apakah untuk semuanya? Iya. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencari Lailatul Qadar. Yang mau jamaah. Jadi kalau bicara semuanya, panggilan ya ayuhan nas, panggilan ya ayuhal insan, yang merasa manusia, yang merasa insan, hendaklah dia mendengarkan. Tapi kita tahu, Quran ini petunjuk untuk semua manusia. Tapi secara spesifik Allah sebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa, yang dapat mengambil manfaat, faedah itu yang bertakwa jamaah. Sehingga juga perlu kita ketahui, yang mencari Lailatul Qadar adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka silakan laki, perempuan, tua, muda yang gak bisa sholat, orang tua yang sepuh, Ustaz anak ini udah sepuh, udah gak puasa bertahun-tahun Ustaz, karena memang gak mampu berpuasa. Apa mungkinkah anak dapat Lailatul Qadar? Apa yang menghalangimu? Engkau masih bisa sholat dengan duduk, engkau masih bisa sholat dengan rebahan, engkau bisa terus membaca Al-Quran, engkau bisa berzikir. Karena amal soleh yang dilakukan, engkau mungkin gak bisa iktikaf. Iya selesai, kita pun sudah gak bisa iktikaf. Perempuan yang datang bulan gak bisa sholat malam, gak bisa puasa, gak bisa iktikaf. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Banyak amal soleh yang bisa engkau kerjakan dengan lisanmu, dengan tanganmu, yang tidak perlu engkau harus bersuci. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz, insyaallah. Selanjutnya kita bacakan Ustaz. Ini pertanyaan mengenai tadi yang disebutkan oleh Ustaz adalah penulisan takdir pada malam itu, takdir manusia setahun ke depan kalau tadi. Nah, apakah ini
berbeda dengan takdir kita semua yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita lahir. Apa perbedaannya dengan takdir yang ini dengan takdir yang dituliskan pada untuk setahun ke depan pada malam tersebut? Mungkin demikian itu. Barakallahu fikum. Nah, ya jemaah. Sebenarnya kita tahu takdir Allah Azza wa Jal sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Awal yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Allah bersumpah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian pena itu diperintahkan untuk menulis yang terjadi sampai hari kiamat. Itu ilmu Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang tahu. Kemudian dari sana ada takdir, itu takdir kehidupan semuanya. Dari sana diambil takdir setiap manusia. Takdir setiap manusia. Diambilkan dari sana nih. Per insan. Di sini malaikat mencatatnya sudah. Diambilkan dari takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Itu dicatat. Ketika janin ini berumur 120 hari, maka dikirim malaikat untuk mencatat. Mencatat dari mana? Mencatat dari kitab yang besar sana, dari Lauhul Mahfuz. Dicatat dari sana. Pencatatan itu artinya malaikat nggak tahu dengan apa yang Lauhul Mahfuz. Tapi ketika di sini diperintahkan takdirnya orang ini, malaikat mencatat. Diambilkan dari sana. Begitu pula takdir tahunan. Itu takdir seumur hidup kehidupan. Kemudian ada takdir tahunan. Orang yang mati tahun ini. Orang yang punya anak tahun ini. Fulan yang akan bekerja. Fulan yang akan menikah. Itu diambil lagi dari buku besar itu. Diambil per tahun. Jadi per tahun itu ditulis ketika pada malam Lailatul Qadar. Ditetapkan. Tapi itu tetap diambil dari buku induk. Jadi kalau dalam kehidupan ini apa ya? Turunan dari buku besarnya ya. Diturunkan untuk per tahun. Kadang-kala ada orang punya ya jangka pendek, jangka panjang ya. Seperti itu yang Allah tetapkan seperti itu. Malam ini Lailatul Qadar diambil tuh untuk setahun ke depan kehidupan itu dituliskan, ditetapkan, diambil dari sana sehingga malaikat yang menjalankan tugasnya sebagai ya ada malaikat yang umpamanya menjaga orang ini ketika dia ada kalajengking yang lewat. Dia menjaga supaya kalajengking ini tidak menggigit dia. Karena takdirnya belum tergigit. Tapi tatkala waktunya digigit, malaikat itu akan pergi. Kalajengking ini akan datang menggigit orang ini. Kadang-kala kita lihat ada orang-orang yang bermain ular nggak digigit. Tapi satu saat ketika takdir dia digigit, maka ular itu akan menggigit seperti itu. Jadi memang malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugasnya, menurunkan hujan, umpamanya mencabut nyawa, kemudian tadi menyampaikan rizki ke tempat itu takdir tahunan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal pada Lailatul Qadar. Adapun yang di Lauhul Mahfuz, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Nah, terkait tadi takdir tersebut, apakah ada doa atau ibadah yang lain yang bisa kita lakukan untuk istilahnya mungkin kita berharap takdir kita yang baik itu Ustaz. Nah, kemudian mungkin Ustaz ada kaitannya dengan sedekah dan juga zakat, mungkin agak sedikit di luar topik Ustaz. Cuma yang pertama adalah tadi sedekah, mengenai sedekah, anjuran Ustaz tadi untuk sedekah selama dalam 10 hari terakhir, terutama ketika malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Apakah ada dalilnya Ustaz yang menyebutkan hal tersebut secara spesifik, secara khusus? Dan kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah mengenai zakat fitr yang insya Allah sudah mulai kita bayarkan. Ada pertanyaan apakah zakat fitri, zakat boleh dibayarkan dengan uang atau tidak? Bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut? Demikian Ustaz. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam jemaah. Ya, berkaitan dengan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali amal kebajikan. Dari sinilah kita tahu bahwasanya kalau urusan takdir kita nggak tahu sama takdir. Orang itu
jangan terlalu jangan terlalu dia menjadi was-was dengan takdir dia. Nanti gimana, umpamanya dia mengatakan, gimana kalau anakku keluar nanti ketabrak motor, tabrak mobil. Gimana kalau takdirnya nanti umpamanya ada orang yang menculik dia. Enggak. Takdir Allah itu kita nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kita mohon sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa supaya ditakdirkan kebaikan. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan selalu, maka niatkan niat baik. Selalu berniat baik. Maka kalau doa, berdoalah kebaikan, minta sama Allah SWT. Ada beberapa versi doa yang diriwayatkan dari beberapa salafus soleh yang mengatakan, Allahumma in katabtani syaqiyan faktubni sa'idan. Ya Allah, kalau engkau tulis aku termasuk orang-orang yang melarat, yang sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat, maka tulislah aku menjadi orang-orang yang berbahagia ya Allah di dunia dan di akhirat. Maka di sini perintahkan berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga. Kita nggak tahu kita ahlun nar atau ahlul jannah, tapi kita minta sama Allah supaya kita menjadi ahlul jannah. Ustaz, kalau takdirnya ahlun nar, kita nggak tahu sama takdir kita. Kita diperintahkan untuk berdoa, dan semoga doa ini mengantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Berkaitan dengan doa, minta doa-doa kebaikan. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan zakat ya. Zakatul fitr atau sedekah ya. Nah, iya berkaitan dengan zakat, dengan sedekah. Kalau minta dalil khusus, artinya perintah untuk bersedekah pada malam-malam 10 hari terakhir, memang kita tidak akan mendapatkannya. Sebagaimana kita tahu, membaca Al-Quran sendiri, mungkin kita tidak akan mendapatkan perintah khusus untuk 10 hari terakhir. Perintah khusus, bacalah Quran, perbanyak baca Quran di 10 hari terakhir, kita juga nggak mendapatkannya. Tapi yang ada perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu orang yang dermawan. Ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau bertadarus, menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Jibril, berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Di sini beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Dikatakan beliau lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Begitu cepat ya. Beliau berbagi dengan harta yang beliau miliki. Itu yang terjadi sama beliau alaihissalatu wassalam. Dan di 10 hari terakhir beliau itu lebih bersungguh-sungguh beribadah. Yajtahid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu orang yang sungguh-sungguh beribadah di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan, beliau lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika masuk 10 hari terakhir, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah. Ibadah apa? Di sini tadi kita sebutkan. Yang pertama, beliau menghidupkan malamnya dengan sholat. Tentu di situ beliau membaca Al-Quran Karim ketika sholat. Mungkin ada yang baca Quran nggak sambil sholat, boleh, silahkan. Tapi beliau ketika membacanya dengan sholat sampai bengkak kakinya alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau beriktikaf. Kemudian beliau berdoa. Kemudian amal soleh yang lainnya. Kenapa dikatakan amal soleh lainnya? Di sini para ahli tafsir ketika mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya amal soleh yang terjadi, yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan 1000 bulan, ya, yang dilakukan di Afwan. Jadi beramal soleh pada malam itu lebih baik daripada beramal soleh selama 1000 bulan yang di situ tidak ada Lailatul Qadar. Amal soleh apa aja? Tidak ada pengkhususan memang. Ketika tidak ada pengkhususan, berarti kita beramal soleh ya semampu kita. Yang bisa kita lakukan pada malam itu. Memang ada orang yang menghitung. Gini, kalau engkau sedekah $1, 10.000 di malam Lailatul Qadar, tuh pahalanya engkau bayangkan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau terhitung 1000 bulan itu berapa hari?
335.600 hari. Jadi itu Masya Allah nilainya bermiliar-miliar seperti itu umpamanya. Enggak seperti itu, tapi lebih baik. Jadi kita tidak menghususkan amal soleh tertentu hanya ini saja, padahal tidak ada pembatasan dari Nabi SAW. Beliau menyuruh kita untuk berbuat kebaikan sepanjang masa. Di waktu-waktu yang spesial kita tambahkan amal soleh kita pada waktu itu, insya Allah nggak ada masalah. Dan itulah penafsiran As-Sa'di menyebutkan tentang hal itu dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalamil mannan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Mungkin kita masih ada waktu kalau ada satu pertanyaan. Naam, tafadhal. Ini mengenai mungkin di luar topik sedikit juga Ustaz, mengenai sholat syuruk Ustaz, untuk wanita di rumah. Pertanyaannya adalah apakah jika sholat subuhnya dijalankan sendiri di rumah sekaligus menunggu waktu syuruk, itu bagaimana penjelasan Ustaz? Nah jemaah, ya ini pertanyaan sering berulang ya, karena semangat kita beribadah. Alhamdulillah Ramadan ini memancarkan air-air yang begitu derasnya yang membuat orang jadi ingin beribadah, ingin menambah ibadahnya. Tapi jangan lupa beribadah itu tidak modal semangat tapi modal ilmu juga. Sehingga ibadah kita jadi benar, bukan cuma semangat beribadah tapi ternyata nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kau nggak ngerti tanya kepada yang ngerti, yang punya ilmu. Berkaitan dengan sholat syuruk ya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi insyaallah dan yang lainnya atau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, man shallal ghadata fil jamaah, yang sholat subuh berjamaah di masjid ya, secara berjamaah dia, kemudian duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh haji yang sempurna. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi Syekh Albani rahimahullah taala menilai hadis ini sahih. Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Bas menilai hadis ini sahih. Terus gimana dengan wanita? Wanita kan tidak dianjurkan sholat di masjid. Bagaimana kalau wanita ini sholat di rumah? Kemudian dia duduk di tempat sholatnya, berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal sampai matahari terbit. Lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat duha di awal waktu yang bersambung dengan duduk dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia akan mendapatkan pahala tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan insya Allah dia mendapatkan hal itu. Tapi Syekh bin Utsaimin mengatakan perempuan itu berada dalam kebaikan yang besar, tapi dapat pahala itu wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi jangan sampai ketika kita mendengarkan ini, oh berarti nggak dapat, bisa jadi anti dapat lebih. Kenapa dapat lebih? Karena sholat fardu anti di rumah itu lebih baik daripada anti sholat di masjid. Kalau anti sholat di masjid, anti dapat 27 seperti laki-laki insya Allah. Tapi kalau anti sholat di rumah, anti dapat lebih daripada kalau anti sholat di masjid. Lebih baik kata Nabi SAW. Sehingga ketika anti duduk berzikir sampai matahari terbit, semoga anti dapat yang lebih baik di sana. Intinya dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena istri Nabi yang bernama Juwairiyah, pernah Nabi SAW berangkat sholat subuh di masjid. Beliau itu tidak pulang kecuali setelah masuk waktu duha. Ketika pulang ke rumahnya, beliau mendapati istrinya masih berzikir di tempat yang sama tersebut. Artinya silahkan perbanyak zikir di tempat itu dengan zikir-zikir yang dianjurkan. Dan semoga Allah memberikan balasan yang besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, baik Ustaz. Jazakallah atas semua jawaban Ustaz ini. Mudah-mudahan mencerahkan semua jamaah yang memberikan pertanyaan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan jamaah di sini baik umat muslim di dunia dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin insyaallah. Allahumma amin. Baik Ustaz, di sini alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 5.26 sore. Dan insya Allah maghrib di sini jatuh pada pukul 5.28 Ustaz. Jadi insya Allah 2 menit lagi Ustaz. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Jangan lupa dimanfaatkan untuk berdoa. Baik Ustaz, dengan demikian kita tutup majelis kita pada sore hari ini. Insya Allah bertemu minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, sekali lagi jazakallah. Alhamdulillah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.